Bagaimana dengan alumni yang tidak aktif di Ikhlas tapi dia menyantuni anak yatim dan semacamnya? Mungkin begini, standar kebaikan itu harus diperjelas dulu. Ya, standar kebaikan. Santunan anak yatim, kemudian dibandingkan dengan aktif di Ikhlas. Ini kan yang am dengan khos, nggak sebanding. Ya kalau urusan dikatakan albirru, berbuat baik, Anda tidak aktif di Ikhlas, tapi kemudian bermasyarakat, bersosial, itu baik. Standar kebaikan secara umum kan begitu. Tetapi Robitoh, mak hadiahnya di mana? Enten gue tak nur Ikhlas tapi gue tawassul. Baik, alhamdulillah. Tetapi ketika Anda berada di tempat yang di situ nadrohnya guru, pandangannya guru tertuju kepada Anda, maka Anda lebih mendapatkan tempat. Jangan guru nah, biar tunjukkan toh. Maklaya bas ben guna. Tikal gay guna nang budi baik. Baik apa enggak kira-kira? Karena yang diharapkan gurunya di sini tempatnya. Nah, ketika guru kita berharap, ayo santri Robitoh hadiahnya di Ikhlas. Kemudian dia berkata, empon ya tikal dan gue tak ada Ikhlas. Andik jaro tibik ke ajunan. Gimana kira-kira? Wa matua panja. Kan gitu. Jadi standar kebaikan Robitoh hadiah itu khas, sesuatu yang spesial, yang khusus. Kemudian menyantuni anak yatim, kemudian aktif sosial dan semacamnya di kegiatan umum, itu adalah standar kebaikan umum. Anda tetap baik, tetapi ada yang kurang secara Robitoh hadiahnya. Masyaikh hubungan keguruan di sini yang perlu disempurnakan. Bukan kemudian ketika orang tidak berikhlas Islamnya dipertanyakan misalkan. Ini kan cara dulu. Deki pada penceritana orang mun tak nora NU tak pada Islam mana kan gitu. Nah ini antara am dan khas, sesuatu yang umum dengan yang khusus. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ada kekhususan yang disebut dengan Robitoh hadiah yang menyambungkan Anda dengan guru. Bahkan di Bali saya mendapatkan informasi ada santri sepuh yang mengatakan demikian. Tak perlu, tak penting nora Ikhlas, kuda lambat nih kodok sebut Ikhlas. Karena standar dia tahun berapa begitu. Nah ini sama halnya nanti dengan periode kan dia. Seperti ceritanya, walaupun ini tidak benar-benar mirip ya. Seperti ceritanya umat yang beriman kepada Nabi Musa. Tikal Nabi Musa bersama mungkin zaman Nabi Muhammad. Jadi masalah periode ini juga harus punya wawasan kita yang jelas. Gitu. Maka dengan mencintai Nabi Muhammad, mencintai nabi-nabi yang lain, nah begitu. Analoginya kira-kira seperti itu, tapi dalam kapasitas yang lebih spesifik khusus ya. Tidak secara imani, tidak secara akidah, tapi secara kecintaan. Jadi kalau dia nututi zaman ketika belum berinya Ikhlas, kemudian dia tidak mau ikut Ikhlas kan. Ini kan kiasnya baik, jauh. Sama halnya dia merasa presiden saya ya Soekarno. Loh, sekarang Anda hidup di zaman tahun berapa kan? Kalau Anda masih merasa presidennya Soekarno,
ya tinggal di zaman itu saja kan gitu. Nah ini logika-logika berpikir semacam ini kadang-kadang terjadi. Setelah ditelusuri, bukan persoalan itunya. Kenapa pian sampun? Kula anu. Ternyata persoalannya pribadi ketua iksasnya, ketua suprayonnya. Nah ini interest pribadi dibawa kepada urusan organisasi. Inilah yang tadi sebenarnya masuk ke pertanyaan apa? Relasi. Ya. Gara-gara relasinya kurang bagus, tidak membangun sinergitas antara pengurus dengan anggota, maka yang disalahkan organisasinya. Itu di mana-mana terjadi, tidak hanya di Situbondo, rayon-rayon yang lain rata-rata begitu. Potensi tidak beraktif di Iksas semua ya gara-gara pribadi. Begitu nanti ganti kepengurusan sudah berubah. Begitu dia dijadikan pengurus, semangat dia. Nah, membawa hal-hal yang tadi secara prinsip itu sebenarnya wilayah umum dibawa kepada wilayah khusus, ternyata hanya persoalan-persoalan pribadi. Nah, ini yang perlu difahami dengan cerdas ya. Terus relasi sudah ya terjawab ya. Relasi dengan organisasi lain dengan diperluas ya, jaringannya diperluas. Makanya pentingnya kaderisasi di sini. Yang senior bantu juniornya untuk dikenalkan. Biar kasa. Kadang-kadang enggak, dia ingin zaman saya yang sukses. Adik-adik kelas saya enggak sukses. Sehingga dia merasa terpuji ketika tak pada zaman nampian ketika tua, senang. Itu bukan pemimpin. Pemimpin yang sukses ketika dia mengkader generasi berikutnya bahkan lebih baik dari dirinya. Itu baru pemimpin yang sukses. Ya. Seperti orang tua punya anak, jangan berpikir dangkal. Kula tak lulus SD, tikal pon anak kula tak lulus SD, malah tak cangkolang ke kula. Bukan urusan janggolan. Ya. Yang justru hebat itu kula tak lulus SD. Pola anak kula tak lulus SD, cek sampai anak kula pada ben kula. Ini kan hebat kan gitu ya. Begitu seharusnya. Saya gagal ketika menjadi pemimpin organisasi di periode saya. Maka adik kelas saya, adik angkatan setelah saya ini harus sukses, jangan seperti saya. Tapi yang begini kan sedikit. Yang banyak justru mengganjal adik-adiknya untuk naik dan mengikuti kesuksesannya.